Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bagaimana kabar panjenengan di awal hari yang indah ini? Tentunya kabar yang saya terima adalah sangat luar biasa. Saudaraku, mungkin kita pernah mendengar sebuah lagu yang saat ini masih bisa kita dendangkan bersama. Monggo kalau ada yang bisa bernyanyi dengan saya. Masih terngiang di telingaku bisik cintamu, betapa lembut dan mesranya aku terlena Saudara, jika kita mengerti lagu ini adalah luapan dari seseorang yang terlena di buai asmara. Lagu ini didendangkan oleh Ikke Nurjana. Terlena dalam buaian asmara itu bisa membuat seseorang dalam kebahagiaan merasakan cintanya. Seketika karena terlena, dia bisa mengalami duka. Terlena itu memiliki pengertian lengah atau lalai, sehingga dia merasa dirinya sudah nyaman, sudah senang, dan tidak berupaya dan berusaha untuk melestarikan kebahagiaannya. Dia hanya terlena, dia lalai semuanya, dan bisa terjadi kebahagiaannya sirna. Sebab itu, saudaraku yang terkasih, Paulus pernah menyampaikan kepada jemaatnya di Kolose. Surat Kolose pasalnya yang keempat ayat 2, Paulus berkata demikian: bertekunlah di dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaatnya di Kolose. Memang Rasul Paulus bukan pendiri jemaat di Kolose, tetapi dia memiliki tanggung jawab atas kehidupan jemaat di dalam pemeliharaan imannya. Terlebih pada saat itu, jemaat di Kolose merasa bingung dan bimbang atas pengajaran-pengajaran Injil yang telah diterimanya. Sebab pada saat itu pula ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, yaitu politeisme yang mengatakan bahwa keselamatan itu ada pada saat orang menyembah banyak Tuhan. Dan bukan hanya politeisme, paham Yudaisme yang sangat bangga bahwa mereka adalah keturunan dari Bapak Abraham yang telah mengikat perjanjian dengan Allah pada saat itu.
menekankan tentang sunat. Jadi keselamatan hanya dipandang secara lahiriah saja bagi mereka yang sudah disunat. Sebab itu Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan dinyatakan bagi setiap mereka yang percaya kepadanya dan setia di dalam iman dan perbuatannya. Sebab itu Paulus mengatakan, bertekunlah di dalam doa. Bertekun itu memiliki pengertian terus-menerus dilakukan dengan rasa hormat, mungkin dengan rasa tabah dan sabar. Iya, doa memang tidak sekali jadi, tetapi doa yang merupakan wujud relasi pribadi kita dengan Tuhan itu dinyatakan terus-menerus di dalam perwujudan relasi yang harmonis, sehingga dapat dirasakan bahwa doa yang kita lakukan, kita panjatkan, itu kita wujudkan terus-menerus kepada Allah sebagai perlambang relasi kita dengan Allah yang baik. Dan bukan hanya berdoa, dalam pada itu juga berjaga-jagalah. Artinya apa? Yaitu waspada secara rohani. Nah, jika relasi kita dengan Tuhan itu baik, apakah hidup kita sudah cukup hanya dengan berdoa? Apakah sudah cukup jika hidup kita hanya mendengarkan firman Tuhan? Tentunya tidak. Kita harus berupaya untuk menjaga dan memelihara iman kita agar kita tetap teguh di dalam keyakinan Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan ketika kita telah memiliki iman yang teguh, dan iman itu yang membuktikan akan karya Tuhan dalam kehidupan kita, pantaslah kita untuk mengucap syukur. Sebab banyak sekali berkat yang telah diberikan Tuhan. Ada makanan, ada minuman, bahkan keindahan di sekitar kita. Dan itu berkat yang Tuhan berikan setiap pagi, setiap hari, dan senantiasa baru bagi saudara dan saya. Sebab itu saudaraku, jangan terlena, jangan terbuai, bahkan lalai dalam kenyataan hidup ini. Berdoalah senantiasa dan terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Wujudkanlah imanmu dengan berjaga-jaga memelihara agar memiliki keteguhan di dalam Tuhan Yesus dan bersyukur. Terlebih saudaraku yang terkasih, saat ini kita pun bersyukur jikalau di dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sudah turun level. Jika level pertama, jika ada kasus di mana satu minggu dalam rentang 10.000 orang penduduk, yaitu memiliki kasus 20 orang. Level kedua, dalam rentang satu minggu per 100.000 penduduk yang terindikasi kasus positif corona dalam rentang 20 sampai 50 orang. Dan puji Tuhan, kita sudah masuk level 3, di mana rentang 50 sampai 150 orang per minggu dalam 100.000 penduduk. Yang sebelumnya kita masih di dalam level 4, sehingga ada penurunan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu memang benar, apa yang dilakukan oleh masyarakat seperti saudara itu memang benar, senantiasa menjaga dan memelihara kesehatan baik secara pribadi maupun bersama dengan masyarakat. Namun ingat saudara,
Ingat sekali lagi, jangan terlena. Walaupun level kita sudah turun, kita sudah diberikan sedikit kelonggaran dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara sosial maupun rohani. Namun ingat, jangan terlena, jangan lalai, jangan lengah. Seperti hanya Paulus mengingatkan, bertekunlah di dalam doa. Kita panjatkan senantiasa doa kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melewati corona dengan baik. Berjaga-jagalah senantiasa di dalam kehidupan secara pribadi maupun bersama-sama. Dan ingat, bersyukurlah, sebab dengan bersyukur kita juga dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian di dalam diri. Itulah saudara, sapaan pagi dari saya bagi kamu, saudaraku yang terkasih. Dan jangan lupa, sebelum kita mengakhirinya, kita nikmati kebaikan Tuhan dulu, seperti apa yang telah disediakan. Saudara, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur jika Tuhan telah memberikan kebaikan bagi kami. Bahkan setiap pagi, setiap hari, Tuhan memberikan hal yang baru atas rahmat-Mu. Dan sungguh membuat iman kami semakin teguh. Karena itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa terus berdoa, memohon kepadamu dalam segala kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati, bahkan memulihkan kehidupan atas segala peristiwa dan permasalahan. Kami akan senantiasa berjaga-jaga di dalam iman kami, sebab kami senantiasa memelihara baik dalam persekutuan, peribadatan, bahkan saat teduh kami. Dan tak lupa, kami senantiasa menghormati dan mengingat akan segala berkat anugerah-Mu, sehingga kami dimampukan untuk bersyukur. Terima kasih ya Allah, damai sejahtera-Mu kami terima, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.